Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Junaidi, NIM E1051181068 akan menjelaskan soal UAS yang nomor 2 yang A, yaitu teori perbandingan politik menurut para ahli. Ilmu perbandingan politik adalah salah satu cabang studi politik atau study of politics, dan ilmu politik yang disebut political science. Studi perbandingan politik disebut comparative politics, mempelajari kegiatan-kegiatan dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, antara lain adalah suku, bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai sejarah. Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik. Pengertian perbandingan politik yang lebih longgar lagi akan mengaburkan kriteria penentuan hal-hal apa saja yang layak menjadi objek kajiannya. Kita dapat menggali hubungan ilmu politik dan perbandingan politik dengan bidang-bidang lain seperti yang dilakukan oleh Ronald H. Chilcot yang melihat bahwa teori maupun metodenya banyak bersumber dari pemikiran para filsuf politik atau disebut klasik seperti Aristoteles dan Plato, Machiavelli dan Montesquieu, serta Hegel, Marx dan Mill. Perbandingan politik juga banyak bersumber dari pemikiran para tokoh di awal abad 20 seperti Woodrow Wilson, James Bryce, dan Carl Friedrich yang telahannya mengarah ke studi formal tentang pemerintahan dan negara. Karya bidang lain yang turut mempengaruhi studi perbandingan politik antara lain karya A.R. Radcliffe Brown dan Bronislaw Malinowski di bidang antropologi, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto, Mark Weber, dan Emile Durkheim di bidang sosiologi dan sosiologi politik, serta John M. Keynes, Karl Marx, dan V. A. Lenin di bidang ekonomi politik. Dalam hal ini, politik membahas berbagai fenomena negara, baik dalam lingkup mikro seperti aktor individu, lingkungan mezo seperti lembaga, dan lingkup makro yaitu negate. Pemahaman teori perbandingan politik yang selalu berkembang di setiap zamannya sangat diperlukan untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dalam hal ini akan menampilkan beberapa hal yang berkenaan dengan masa depan studi perbandingan politik. Membahas masa depan dari studi perbandingan politik akan lebih baik menggunakan tulisan dari Philip C. Smither yang berjudul The Nature and Feature of Comparative Politics, terbitan tahun 2009. Beliau menggunakan analogi pohon silsilah untuk menggambarkan natur dan studi perbandingan politik. Studi perbandingan politik acap kali membingungkan, tidak saja bagi para mahasiswa, namun juga para akademisi. Ilmu politik dan ilmu perbandingan politik berkaitan dalam hal teori dan metode. Teori adalah serangkaian generalisasi yang tersusun secara sistematik, sedangkan metode adalah suatu prosedur atau proses yang menggunakan teknik-teknik dan perangkat tertentu dalam mengkaji sesuatu
guna menelaah, menguji, dan mengevaluasi teori. Dalam studi ini, banyak istilah yang terlanjur digunakan secara longgar dan diartikan secara berbeda-beda. Contohnya istilah perbandingan pemerintahan yang biasanya mengacu ke studi tentang berbagai negara, bangsa di Eropa, dan fokus studi ini adalah tentang lembaga-lembaga beserta segenap fungsinya di negara-negara itu, dengan penekanan pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta berbagai organisasi lain yang terkait seperti partai politik dan pressure group. Sedangkan studi perbandingan politik atau disebut comparative politics mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya, dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan, antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan. Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun tidak terhubungan dengan pemerintahan. Oleh sebab itu, para spesialis perbandingan politik cenderung mengartikan perbandingan politik sebagai studi tentang segala sesuatu yang berbau politik. Pengertian perbandingan yang politik yang lebih longgar lagi akan menggaburkan kriteria penentuan hal-hal apa saja yang layak menjadi objek kajiannya. Kita dapat menggali hubungan ilmu politik dan perbandingan politik dengan bidang-bidang lain, seperti kita dapat menghubungkan hal lain politik, perbandingan politik dengan bidang lain, seperti yang dilakukan oleh Ronald Hucilochet yang melihat bahwa teori maupun metodenya banyak bersumber dari pemikiran para filsuf politik klasik seperti Aristoteles, Plato, Marcuse, Montesquieu, dan serta Hegel, Marx, dan Mill. Perbandingan politik juga banyak bersumber dari pemikiran dari tokoh awal abad 20 seperti Woodrow Wilson, James Bryce, dan Karl Friedrich, yang telah hanya mengarah ke studi formal tentang pemerintahan negara. Karya di bidang lain yang turut memengaruhi studi perbandingan politik antara lain karya A.R. Charles Brown dan Bronislaw Malinowski di bidang antropologi. Perumpamaan perkembangan komparatif tersebut oleh Almond tahun 1990 dalam Schmitter 2009 adalah komparatif duduk di meja yang berbeda, maka dari menu yang berbeda dan tidak berbicara satu sama lain, bahkan tidak mengakui bahwa mereka merupakan warisan umum dari nenek moyang yang sama. Dengan demikian, maka masa depan perbandingan politik harus berbeda untuk beberapa derajat dari tren dan lintasan yang diikuti dalam beberapa tahun terakhir oleh banyak ilmuwan politik di Amerika Serikat. Dari disiplin saat ini berada pada persimpangan jalan dan arah ontologis dan epistemologis dari pemilihan tersebut. Akan terdalam terletak pada sesuatu yang disebut sociological constitutionalist, seperti yang diciptakan oleh Aristoteles dan kemudian dipelihara oleh seperti berbagai kelompok pemikir melalui berbagai eksistensi dan formatasi. Akar tersebut memiliki cabang yang kemudian dicap sebagai historical political sociology. Dari dua akar tunggang ini telah menambah sejumlah secara konseptual, inovatif, metodologis dari yang lain. Semakin profesional, sosial disiplin ilmu pertama dari psikologi sosial dengan apa yang disebut gerakan behavioralis, dan kemudian dari antropologis dengan pendekatan struktural fungsionalnya. Kepustakaan teori-teori sistem dalam perbandingan politik mulai mencuat di awal tahun 50-an. Ada 3 penulis yang
dapat ditemukan sebagai wakil perintis dan pengembangan teori sistem ini. Yang pertama, David Easton yang bukunya berjudul The Political System, dan sejumlah penulisnya yang lain menandai lahirnya konsep sistem politik. Yang kedua, Gabriel Almond yang banyak dipengaruhi antropologi fungsionalis A.R. Hartleaf Brown dan Bronislaw Malinowski, serta sosiologi Max Weber dan Theobald Parsons. Yang ketiga Karl Dux karyawan Universe of Government, banyak bersumber dari teori Cybernetica yang dirumuskan Norbert Wiener ketika berusaha mengembangkan model politik sistematik. Baiklah, saya akan membahas yang kedua, yaitu konsep perbandingan politik menurut para ahli, yaitu konsep dari perbandingan politik menurut Almond Gabriel 1956, Comparative Politic System. Smooth Political Scan Association memiliki 3 sistem. Yang pertama sistem, kedua struktur, ketiga fungsi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.